Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita berada di tanggal 10 Ramadan yang mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Bahwa di dalam kesempurnaan sholat itu harus, atau kita yang ingin sholat kita sempurna, maka ada 12 macam yang harus kita lakukan. 6 macam dilakukan sebelum sholat dan 6 macamnya disempurnakan waktu kita berada di dalam sholat. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum sholat adalah al-ilmu, menuntut ilmu tentang sholat. Menuntut ilmu tentang sholat. Karena fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tanpa ada ilmunya, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah walaupun secara zahirnya terlihat bujur. Maka satu syarat hendak kita yang ingin ibadah kita sempurna, sholat kita diterima, maka satu yang harus kita tuntut adalah ilmunya. Jangan sembahyang karena kebiasaan dari halus. Ditakuni rukun, dijawab sunat. Ditakuni sunat, jawabnya rukun. Nah, paling kurang kata Imam Muhammad Al-Ghazali, paling kurang kita bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunat, mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang membatalkan, mana yang kada membatalkan. Ini paling kurang. Yang kedua, wudu harus kita sempurnakan. Bahwa yang pertama, kesempurnaan wudu itu ada pada 3 macam. Bahwa di dalam berwudu kita tidak hanya diperintahkan untuk mensucikan anggota zahir kita, anggota wudu kita, namun yang paling penting adalah kita mensucikan anggota batin kita, yaitu wudukan hati, sucikan hati, bersihkan jiwa daripada kepentingan. Sembahyang hendak apa? Hendak masuk surga. Surga itu makhluk atau khalik? Makhluk. Berarti sholatnya masih mengharap makhluk. Mengerjakan sholat 5 waktu, kenapa? Karena takutan jangan sampai masuk neraka. Neraka itu khalik atau makhluk?
berarti masih takut kepada makhluk. Nah, maka selain anggota zahir kita yang kita sucikan di saat berwudu, yang lebih penting adalah anggota batin kita, bahwa wudukan, bersihkan, sucikan hati kita sebelum berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, perhatikan masalah pakaian. Usahakan pakaian yang kita gunakan waktu sholat adalah pakaian yang berasal daripada harta yang halal. Jangan menukar kopiah dari duit dapatan di jalan. Bujur, duitnya boleh luqatah namanya itu. Tapi namanya luqatah itu harus diumumkan setahunan dahulu. Ayat yang duit 100.000 umum makan setahunan, mau makan selama 1 tahun duitnya jangan dipakai. Awalah kira-kira ini hanya terdapat Anda kamu sholat melihat ada duit 100.000 di jalan, kemudian menjejak ke duit tadi karena dijejaknya di Pinalengah orang malamnya kamu ke masjid Jami tukarakannya rupiah, diumumkan kata duit siapa kada tahu. Nah, usahakan pakaian yang kita gunakan, tempat ibadah yang kita tempati berasal daripada harta yang halal. Yang kedua, tutup aurat, gunakan pakaian yang sesuai sunnah. Sesuai sunnah Nabi ini maksudnya rapi, aurat tertutup. Jangan sampai hanya aurat tertutup tapi kada rapi. Sembahyang datang kelanggar tapi basalawar katok, bebaju kada, basalawar dalam kada, maka katoknya mempas. 2 jari di atas pusat, 2 jari di bawah lintuhut. Secara fikih sah kada? Sah, auratnya tertutup. Tapi secara adab, kira-kira umurnya ada adalah orang sembahyang datang ke sini jam 12 sembahyang zuhur pulang basalawar aja, bebaju kada. Ayo sembahyang zuhur hari panas nanti siang tadi, nah angkat takbir biar kada sing tujuan. Allah, tinggi pulang. Kada Allah hendak mencoba angkat takbir. Itu sembahyang yang kawa khusyuk. Sembahyang kawa khusyuk tapi awal dihigai yang siuk. Secara syariat sah, secara fikih kada salah, tapi secara adab, secara akhlak. Nah maka kata Imam Al-Ghazali, kalau hendak sempurna, bahwa pakai atau gunakan pakaian yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak hanya menutup aurat tapi juga layak dipakai kesan sembahyang. Contohnya apalagi pakaian sesuai sunnah, pakaian jangan bertulisan. Nah, sembahyang datang kelanggar pakai baju Spiderman, umur 52 tahun sudah baju Spiderman dia masih. Itu jadi sambatan orang kada? Jadi sambatan orang. Kelanggar sembahyang baju apa bertulisan coblos nomor salawi, coblos nomor 25. Kawan yang sembahyang di belakang terbaca, ada mencalon pulang saksinya lah. Makruh, hukumnya makruh. Bujur secara syariat bujur kada salah. Pian hendak sembahyang pakai kain tapung kadidaya menagur. Pian hendak sembahyang pakai las tilam pian lilit di awak kada salah, aurat tertutup. Tapi aku bujur orangna. Kopiah hijau, baju kuning, tapi abang baju dalam hirang, datang kelanggar. Secara syariat bujur kada bujur, salah tak kada salah.
tapi makruh mengganggu orang sembahyang sama beginian pakai mukananya apa? Mukananya 10 warna dari situ. Macam-macam belangnya ada. Hukumnya makruh kenapa? Tidak sesuai sunnah. Itu dalam masalah pakaian. Yang kedua, hendaklah pakaian yang digunakan dalam keadaan suci, jangan sampai terbawa najis. Pastikan tempat yang kita gunakan untuk ibadah, sholat, pakaian yang kita gunakan untuk sholat, usahakan suci. Jangan sampai memakai tapih yang bekas dikamihi kucing. Sayang biar tapih tidak lagi najis. Yang ketiga, ayyakuna lubsuhu ala awala yakunu lubsuhu ala wajhil faqri wal khuyala. Hendaklah ketika sholat itu menggunakan pakaian yang tidak menimbulkan kesombongan. Memakai mukena yang harga 2.500.000. Ada nih keluar hanya mukena harganya 700.000. Harga mukena 700.000. Ke masjid baju yang 2.500.000, HP yang 2.500.000, cincin 9 jari hibak. Nah dia kata 9 jari hibak, maka sebutin cincin itu harga 1 juta. Kali 9 jari itu berapa tuh? Ini kawan sembahyang dihigat ada karuan rasa lagi. Kenapa? Kelima jarinya diangkatnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Ini kan ala wajhil faqr wal khuyala, ada apa namanya? Ada nang kayak simbol-simbol kesombongan itu nah, simbol-simbol kesombongan. Aku kan biar kamunya sembahyang memakai baju murah, kan apakah sembahyang bukan khusyuk? Menyinggung kawan dihigat. Aku kan biar kamunya kata tapih yang harga tanah 2 juta, aku kan sembahyang tukang. Aku ini ada sembahyang gara-gara tapih aja. Nah, pakaiannya itu sederhana, rapi, bagus, nyaman dipandang dan harum dicium. Jangan sampai rapi, iya, bagus sudah, tapi berbau. Rupanya bujur bagus, tapi sebutingannya diisi. Nah, usahakan pakaian yang kayak itulah, yang penting layak, bagus, dan tidak menunjukkan ada kesombongan di situ. Kemudian wa amma hifdzul waqti, yang keempat menjaga waktu. Menjaga waktu. Adapun kesempurnaan menjaga waktu itu ada pada 3 macam. 1, ayyakuna basaruka ila syamsi wal qamari wan nujumi tata'ahadu bihi hudural waqti. Hendaklah pandanganmu selalu tertuju kepada matahari, bulan dan bintang, yang di situ menjadi kebiasaan engkau untuk menunggu datangnya waktu. Artinya, kalau kita hendak sempurna dalam melaksanakan sholat, jaga waktu bujur-bujur. Nah, yang pertama, jadikan kebiasaan mata kita memandang kepada matahari, bulan dan bintang. Itu artinya apa? Artinya biasakan mata, pikiran dan hati kita yang dipikirkan itu waktu sholat. Yang dipikirkan waktu sholat. Nah, ini di dalam hadis Nabi disebut dengan ribat.
Di dalam hadis Nabi disebut dengan ribat. Ribat itu intidharus sholati ba'da shalah, menunggu sholat setelah selesai sholat. Nah itu kan semalam pernah kita kaji tuh. Salah satu amalan yang dapat menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita, amalannya intidharus sholati ba'da shalah, menunggu datangnya sholat setelah selesai sholat. Nah, tapi jangan disalahpahami. Menunggu datangnya sholat setelah selesai sholat ini artinya bukan berarti seberataan orang yang semua orang yang selesai sholat zuhur kada balik ke rumah begana dilanggar sampai asar. Ditakutnya gini, kenapa dia kada memberikan menghadangi sembahyang setelah selesai sembahyang. Isuk man itu bulan Tuntung maghrib kada bulik isya, tuntung isya sampai subuh pada simbulikan 2 hari nanti itu. Hari ketiga biar dilaporkan gini, dianggap hilang. Jadi yang dimaksud intizarus sholati ba'da shalah, orangnya itu bujur ada di pasar tapi hatinya menggenang sembahyang. Orangnya menyupir tapi yang digenangnya sembahyang. Orangnya mengunjung tapi digenangnya sembahyang. Orangnya berjualan tapi digenangnya sembahyang. Nah ini yang dimaksud intizarus shalah ba'da shalah, selalu merindukan dan menunggu datangnya salat. Jangan sampai terpaling, orangnya sembahyang hatinya muncul. Orangnya sembahyang hatinya di pasar. Orangnya sembahyang hatinya jangan sampai. Nah maka satu, kesempurnaan menjaga waktu itu, hendaklah hati kita selalu memikirkan, menggenang dan merindukan waktu sholat dimanapun kita berada. Begawi boleh, sembahyang jangan kada ingat, ya kan? Begawi boleh, sembahyang jangan kada ingat. Nah imbah itu apalagi mungkin boleh dia, tapi jangan kada ingat sembahyang, ingat sembahyang. Tertinggal kawat sebijinya akan berbulik, tapi tertinggal sejadah kada begaduh. Nah jadi itulah kesempurnaannya itu. Jadi kita ini boleh aja kopi, boleh hendak apa boleh, tapi sholat di nomor 1 kan. Kemudian wa amma istiqbalul qiblati fatamamuhu fi thalathati asya'. Yang kelima, kesempurnaan atau hal yang harus kita kerjakan sebelum sholat agar sholat kita sempurna adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Dan kesempurnaan menghadap kiblat ini ada 3 macam. Awwaluha an tastaqbilal qiblata biwajhika, bahwa hendaklah engkau menghadap kiblat dengan wajahmu. Menghadap kiblat dengan wajahmu. Yang dimaksud wajah di sini adalah dada kita, dada zahir. Karena dada kita ini kalau melenceng daripada arah kiblat dan melencengnya itu melebihi daripada batas yang dibolehkan, maka sholat kita batal. Kenapa? Karena menghadap kiblat dengan dada itu rukun, syarat sah. Artinya kalau syaratnya tidak terpenuhi, sholatnya kada sah. Maka seakan-akan yang umpat sembahyang, waktu orang sembahyangan jangan kegayaan. Kadang kalau jadi kadang kalau jadi kada. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau sudah terpaling, misalnya sudah at-tahiyatul,
sampai fil alamina innaka hamidum majid, tinggal salam aja lagi. Pas hendak assalamu sakalinya kekanakan berbukahan digepaknya lapahu kita terpaling nangka ini batal sembahyang kita, sengaja atau kada disengaja sholat kita batal kalau terpaling, karena dada menghadap kiblat itu syarat sah. Kalau syaratnya tidak terpenuhi maka sholatnya kada sah. Nah ini kalau yang kada disengaja. Yang disengaja banyak contohnya, bisa lagi sembahyang ternyata di luar situ ada orang berbagi duit 200 orang lagi sembahyang nih, sembahyang subuh, menjenguk ada sih gak terpaling, batal sembahyang. Ini contoh yang sengaja. Kalau kegepak tadi kada sengaja tetap batal. Wasani an taqbala 'ala Allah bi qalbika, dan yang kedua hendaklah engkau menghadap Allah dengan hatimu. Tadi kan menghadap dengan dada, anggota zahir. Nah, sekarang yang kedua, agar menghadap kiblat kita sempurna, maka tidak hanya dada anggota zahir yang kita hadapkan, tapi hati kita juga harus kita hadapkan dan kita tujukan kepada satu tujuan, yaitu Allah. Nah maka sebelum sholat apapun di dalam hidup kita tinggalkan dahulu. Gawian tinggal dahulu, apalagi dunia tinggal dahulu. Waktu memasuki sholat itu, karena hati kita harus kita tujukan hanya kepada Allah. Dan tugas imam mengingatkan agar si imam berpaling ke belakang, sawu sufufakum, ratakan saf kalian, wasallu salat watrukud dunya wara'a zuhurikum, tinggalkanlah dunia di belakang pundak kalian. Nah itu tugas si imam menyatakan supaya si makmum yang masih terbawa dunia ke dalam masjid, terbawa dunia ke dalam langgar, tinggal dahulu di luar. Karena kan banyak orangnya sembahyang, dunianya terumpat juga. Contoh semalam kan katanya jadwal khutbah di mana, di Polres ini. Dulu di Polda. Waktu memasuki masjid, perlakuan orang kepada siapa yang masuk itu berlain. Kalau yang masuk ini bintangnya 1, Pak 4 mengawal dari muka lawang masjid sampai duduk. Peimamannya sudah siap, persahabannya senjatanya sudah siap. Ini gasan yang melati 3, ini gasan melati 2, ini gasan bintang 1, ini gasan bintang 2. Masuk ke sini, masuk dari lawang yang mengawal Pak 4. Sandal ada yang mengkotakan. Kalau yang datang masih coret 1 pada diherani orang, sekopral pada diherani orang. Ini kan sebenarnya terbawa dunia tuh. Kita masuk ke kantor-kantor, beberapa kantor yang belum isi di situ. Kemudian masuk pejabat tingginya, wah itu luar biasa, hormat berdirian. Ini kan sudah terbawa dunia ke dalam rumah Allah. Seharusnya adab kita ketika kita memasuki masjid, ketika kita memasuki musholla, ketika kita memasuki langgar, siapapun yang masuk, posisi kedudukan kita sama, kita datang sebagai hamba dunia, kita tinggal dahulu di luar. Kita datang posisi duduk di
di tempat yang sama, masuk ke tempat yang sama dengan kedudukan seorang hamba yang sedang akan menghadap Tuhan pemiliknya. Ini yang maulah. Kenapa sembahyang itu kada mau mengubah akhlaknya, sembahyang kada memperbaiki gawiannya, sembahyang tidak memperbaiki kehidupannya, karena sholatnya masih membawa dunia. Maka gelas ini harus kita kosongkan supaya tuan rumah kalau meluruk banyu. Kalau kita membawa gelas berisi, membawa piring hibah, tuan rumah hendak memberi apa? Kosongkan dahulu tempat kita. Nah, maka itu tugas imam. Ingatkan, ujar imam, tinggal dunia di belakang pundak kalian. Nah, imbas sudah tontong sembahyang, ambil pulang dunianya. Yang hendak ke pasar silahkan ke pasar, yang hendak berjualan silahkan berjualan, yang hendak hobi perjalanan silahkan berjalanan. Ada waktunya. Tapi waktu hendak sholat, hadapkan hati kita hanya kepada satu tujuan, yaitu Allah Ta'ala. Tuan guru datang. Tuan guru itu kalau masuk ke dalam masjid, sidin hamba, sudah hamba. Siapa aja? Kalau sudah masuk ke rumah Allah, itu hamba tuh sudah. Tidak boleh yang lebih. Tidak boleh yang lebih. Kemudian wa amman niyatu, adapun kesempurnaan niat, insyaallah kita lanjutkan pada subuh Sabtu yang akan sore Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat seberataan. Jam berapa kita mulainya? Tadi jam 6 kurang 15. Nah, jam 6 kurang 15 kita sudah mulai membaca Yasin. Jadi kata usaha kita pengumuman jam 6 kurang 15. Mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, dan mudah-mudahan kabul hajat seberataan. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang berisi masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang halal dan penuh dengan keberkahan. Al-Fatihah.